Ini ketakutan yang akhirnya orang tersebut tidak bisa mengekspresikan imannya. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita jumpa lagi di Voice of Hope. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting buat kita semua. Saya akan ingatkan tentang cerita bagaimana ketika Yesus menghardik badai, meneduhkan badai yang memukul perahu murid-muridnya ketika Yesus tertidur di buritan. Saya tidak akan membaca semuanya, tapi ada beberapa bagian penting di akhir cerita itu yang akan menjadi pelajaran buat kita. Saya akan baca saja di Markus pasal 4. Nanti Bapak Ibu bisa baca mulai ayat 35 sampai 41, tapi kali ini saya akan hanya baca di ayat 39 sampai 41. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ketika Yesus tertidur dan perahu murid-muridnya dipukul oleh badai dan perahu itu hampir tenggelam dan murid-muridnya berusaha untuk mengeluarkan air dari perahu supaya jangan tenggelam, karena para murid Tuhan saat itu mereka adalah nelayan yang hebat, tapi mereka tidak berdaya. Lalu mereka menyerukan Yesus, lalu Yesus berdiri, dan apa yang kita baca merupakan bagian terakhir bagaimana ketika Tuhan meredahkan badai tersebut. Nah, yang menarik itu begini saudara. Ketika Yesus selesai menghardik badai tersebut dengan perintah diam tenanglah, lalu dikatakan angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sangat penuh dengan damai. Yang sebelumnya begitu menakutkan, begitu mengerikan. Tetapi kita lihat setelah Yesus meredahkan, maka begitu tenang dan damai. Apa yang terjadi kemudian? Yesus menghardik murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, perhatikan kata takut di ayat 40 ini, itu berbeda dengan kata takut di ayat 41. Karena di ayat 41 disebutkan juga ada kata takut di situ. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Sekilas di dalam bahasa Indonesia menggunakan kata yang sama, yaitu takut atau ketakutan. Tetapi dua kata yang diterjemahkan bahasa Indonesia dengan kata yang sama dalam bahasa Ibraninya berbeda, saudara. Di ayat 40 itu menggunakan kata Ibrani deilos, sementara di ayat 41 menggunakan kata Ibrani phobos. Di ayat 40 kata deilos yang diterjemahkan dengan takut itu artinya ketakutan yang negatif. Sementara phobos itu adalah ketakutan yang dipenuhi dengan rasa hormat kepada Tuhan. Itu ketakutan yang positif. Nah saudara, apa yang menjadi tujuan Tuhan meredahkan badai itu adalah mengubah ketakutan dengan nada negatif, itu ketakutan seperti seorang pengecut, ya. Karena kata ini juga dipakai di Wahyu 21 ayat 8 dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Di daftar pertama disebutkan, tetapi orang-orang penakut. Orang-orang penakut itu dari kata yang sama, yaitu deilos. Artinya apa? Ini ketakutan yang membuat orang tersebut tidak bisa melangkah untuk menjadi pengikut Kristus. Ini ketakutan yang akhirnya orang tersebut tidak bisa mengekspresikan imannya untuk mengikuti perjalanan bersama dengan Tuhan. Nah, ketakutan inilah yang sedang dihardik oleh Tuhan. Artinya Tuhan berbicara kepada murid-muridnya, janganlah engkau takut dengan ketakutan di mana engkau tidak berani untuk menyatakan imanmu kepadaku. Artinya apa? Artinya ketika Tuhan menghardik ketakutan seperti itu, dan Tuhan ubahkan ketika murid-murid Tuhan melihat di Markus pasal 4 tadi, di ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara,
Apa yang Yesus lakukan adalah mengubah ketakutan Deilos menuju kepada Phobos. Ketakutan yang benar-benar menjadi seorang pengecut yang tidak berani mengekspresikan imannya untuk menjadi pengikut Kristus, diubahkan melalui kejadian mujizat ketika Tuhan meredakan badai tersebut menjadi ketakutan yang Phobos, penuh dengan rasa hormat, penuh dengan rasa kagum, penuh dengan rasa kerinduan untuk menghargai Tuhan yang Maha Kuasa. Bila kiranya segala badai kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup ubahkan dari ketakutan yang tidak wajar, yang bernada negatif, kepada ketakutan yang penuh rasa hormat kepada Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.